sebuah hotel tua yang terletak di tepi pantai selatan Jawa, terdapat sebuah kamar yang tidak biasa. Kamar 308, demikian namanya, selalu dikunci rapat dan dijaga oleh pelayan hotel dengan sangat ketat. Konon, kamar itu adalah tempat singgah bagi Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Dan siapapun yang mencoba memasukinya tanpa izin akan menghadapi akibat yang mengerikan. Namun, apakah Anda tidak penasaran untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar itu? Mungkinkah cerita ini hanya mitos belaka? Atau ada kebenaran yang menunggu untuk diungkap? Mari kita ikuti kisah ini dan temukan rahasianya. Alkisah, gadis cantik bernama Dewi, seorang pelancong muda yang gemar menjelajahi tempat-tempat eksotis, memutuskan untuk menginap di hotel itu setelah mendengar kisah misteri seputar kamar ke-308. Saat check-in, ia bertanya kepada resepsionis tentang kamar tersebut, tetapi petugas hanya tersenyum gugup dan berkata, "Maaf, kamar itu tidak bisa disewakan." Dewi merasa semakin penasaran. Malamnya, saat berjalan-jalan di sekitar hotel, ia melihat pintu kamar 308 yang terletak di ujung lorong. Ada aroma bunga melati yang sangat kuat, dan ia merasa seolah-olah ada seseorang yang mengawasinya. Saat mendekati pintu, seorang pelayan hotel tiba-tiba muncul dan memperingatkannya untuk menjauh. "Kamar ini suci, jangan coba-coba masuk," katanya dengan nada tegas. Meskipun merasa takut, rasa penasaran Dewi tidak kunjung surut. Ia memutuskan untuk menyelinap di malam hari dan melihat sendiri apa yang ada di balik pintu kamar itu. Dengan menggunakan penjepit rambut untuk membuka kunci, ia berhasil masuk ke kamar ke-308. Itu terasa dingin dengan dinding-dinding yang dihiasi kain hijau dan lukisan ombak laut. Di tengah ruangan terdapat sebuah ranjang besar yang terlihat seperti singgasana. Namun, yang paling menarik perhatian Dewi adalah cermin besar di sudut ruangan. Saat ia mendekat untuk melihat lebih jelas, cermin itu tiba-tiba memantulkan bayangan seorang wanita bergaun hijau panjang. Meskipun Dewi sendirian di ruangan itu, wanita dalam cermin itu menatap Dewi dengan tatapan tajam, dan suara lembut namun tegas bergema di telinganya. "Kenapa kau berani masuk ke tempatku tanpa izin?" Dewi ketakutan dan segera berlari keluar. Tetapi lorong hotel berubah menjadi panjang tanpa ujung. Ia merasa terjebak. Setelah berhasil keluar dari lorong, Dewi kembali ke kamarnya dengan napas tersengal-sengal. Namun, malam itu ia dihantui mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di tengah laut, ditarik oleh gelombang besar yang tak berujung. Di sana, ia melihat Nyi Roro Kidul berdiri di atas karang, mengenakan mahkota berkilauan. "Kembalilah ke tempatmu. Ini bukan duniamu," ucap Sang Ratu Laut dengan suara menggema. Dewi terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Anehnya, ia juga menemukan pasir halus di tempat tidurnya, seolah-olah dia benar-benar berada di pantai. Ketika ia mencoba menceritakan hal itu kepada staf hotel, mereka hanya memandangnya dengan tatapan prihatin dan meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Dewi akhirnya bertemu dengan seorang penjaga tua yang telah bekerja di hotel itu selama puluhan tahun. Penjaga itu memberitahunya bahwa kamar 308 memang bukan kamar biasa. Itu adalah tempat sakral untuk Nyi Roro Kidul. Dia tidak suka diganggu. Banyak orang yang penasaran seperti kamu, tapi mereka selalu menyesal, katanya.
Penjaga itu memberinya bunga melati dan dupa, lalu menyuruhnya untuk kembali ke kamar 308 dan meminta maaf. Dengan hati-hati, Dewi mengikuti instruksi itu. Ketika ia kembali ke kamar, ia meletakkan bunga dan membakar dupa, lalu berbicara dengan suara pelan. "Maafkan saya tidak bermaksud mengganggu." Seketika, ruangan itu terasa lebih hangat, dan Dewi merasa seperti ada yang memaafkannya. Ketika ia keluar dari kamar, lorong hotel kembali normal, dan aroma melati perlahan memudar. Legenda seperti kamar 308 mengajarkan kita untuk menghormati budaya dan kepercayaan lokal. Meskipun rasa penasaran seringkali mendorong kita untuk mencari tahu lebih jauh. Ada kalanya kita harus menyadari batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Kehormatan terhadap hal-hal yang tidak terlihat adalah bagian dari menjaga keseimbangan antara manusia dan alam semesta. Melalui pengalaman Dewi, kita belajar bahwa sikap hormat dan rendah hati sangat penting dalam menghadapi sesuatu yang tidak kita mengerti. Jangan pernah menganggap remeh tradisi dan mitos, karena di baliknya terkadang tersimpan pelajaran berharga yang mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dan menghargai hal-hal di luar jangkauan akal sehat kita.